Hei, ingat ya, kalau kamu berbuat salah, Allah itu cepat hukumannya. Tapi dalam saat yang bersamaan, Allah sangat maha pemaaf dan pengampun dari segala dosa-dosamu. Maksud rangkaian ayat ini begini, gak ada di antara kita yang sempurna. Sekarang pun kita ada di masjid, boleh jadi banyak lumuran dosa yang pernah kita lakukan. Ya, tidak ada yang sempurna. Ada kesalahan, mungkin sebelum berangkat ke sini ada dosa yang diperbuat. Ada kesalahan yang dilakukan. Jangan tunggu untuk bertobat dengan mengakhirkan di akhir waktu. Ya, sungguh orang-orang yang menggantungkan waktu taubatnya itu di waktu-waktu yang panjang, sehingga boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Orang-orang seperti itu mohon izin tidak dapat mendapatkan kesempatan taubat dengan maksimal. Maka kalau kita sadar berbuat salah, kata Allah, hei, jangan malu untuk kembali kepadaku, karena aku lah Ghafurur Rahim. Sepanjang kau mau kembali, aku akan cepat mengampuni dosa yang pernah engkau kerjakan dan menghapuskannya sampai ketika engkau kembali. Jelas? Tapi kalau sengaja ditunda-tunda atau sengaja berbuat dosa, ada beberapa dosa yang dipercepat hukumannya sebagai muqaddimah saat di dunia. Bukan balasan aslinya, sebagai muqaddimah. Muqaddimah itu pun karena ada rahmat Allah di dalamnya untuk mengingatkan dia supaya kembali lagi. Ya. Misalnya pelaku riba dibuat susah, dibuat hilang, hancur harta dan sebagainya gitu kan. Nah, ada yang dosa kepada kedua orang tua, ya dibikin susah nanti di kehidupan, di pekerjaannya, sulit A, sulit B, supaya sadar. Itu nanti ada di Quran surah As-Sajdah itu. Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabi al-akbar la'allahum yarji'un. Ya. Jadi kami akan timpakan, rasakan ya pendahuluan hal kecil, hukuman kecil untuk menyadarkan hamba itu supaya kembali taubat. Supaya taubat. Jadi jangan tunggu dihukum dulu oleh Allah ya untuk disadarkan supaya kamu taubat. Sepanjang kita merasa ada kesalahan, istighfari, minta ampun, kembali pulang, lalu setelah itu istiqamah mengerjakan kebaikan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang sholat itu tidak menyadari berapa rakaat sebetulnya dia sedang menunaikan sholat. Kata Nabi langsung dalam hadisnya, ketika kita mulai bertakbir, idza kabbara aw bima ma'na kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu syaitan, maka setan mulai beraksi. Ya, dia berkata, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Ini kalimat ini sering saya sampaikan. Tadi kan sebelum Isya ya, waktu sebelum takbir kan kita fokus saja kan. Istau, khusyuk, sudah tahu, khusyuk, fokus. Nggak ada ingat apa-apa. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung muncul semua di kepala tuh. Ini hujan berhenti apa enggak? Ini pulang bagaimana? Ya kan? Dan sebagainya. Muncul, betul kan begitu kan? Muncul kan? Betul. Nah, berarti hadisnya benar. Dan Nabi nggak mungkin salah karena ada petunjuk wahyu. Hatta la yash'ura lil musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat itu tidak menyadari berapa rakaat sebetulnya dia sedang menunaikan sholat. Pasti terjadi. Nanti subuh kejadian nih besok nih. Jadi begitu Anda takbir dari mulai tahajud, kalau yang tahajud, nanti kata-kata saya ini akan muncul lagi tuh. Allahu Akbar, ingat nih, setan akan menggoda ini. Itu setan. Itu setan. Walaupun dia datang untuk mengingatkan, tapi tetap dia setan. Dia setan. Cara mengatasinya bagaimana? Nah, jadi mengetahui, memahami bacaan sholat itu menjadi penting untuk menepis itu. Jadi begitu bertakbir Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi langsung. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Tapi sebelum sholat bahkan aku membawa kebesaran dalam kehidupan. Sombong kepada kawan, merasa yang paling hebat dengan pasangan, yang tinggi dibandingkan dengan kawan, merasa yang paling agung, tinggi kedudukan dan sebagainya. Dibawa. Bagaimana kalau Engkau wafatkan aku sekarang dan aku merasa dalam kebesaran itu? Tobat ya Allah, aku mohon ampun. Ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat terbaik, imannya tinggi, dekat dengan Nabi, hidupnya membersamai Nabi, hijrah jadi pendamping Nabi, di kuburan menjadi teman Nabi, di akhirat membersamai Rasulullah. Itu takbir Allahu Akbar sampai menangis mengingat itu.